nggak tahu kenapa aku kok jadi kayak kepingin nangis ya. I don't know, I want to cry when I sing this because you always priorities me. Memang kalau sama Mas Stefan kadang aku yang sering bicara kayak gitu biasanya. But it's good because Assalamualaikum, welcome back to Cerita Rizpi. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana keadaannya? Semoga dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat selalu ya. Nah sekarang ini di Romania tanggal berapa sayang? 11 ya? 12? 5. Tanggal? 12 ya. Oh sekarang tanggal 12 ya? 12 yang artinya sekarang ini adalah hari ke-12 kita berpuasa. Gimana puasanya teman-teman? Semoga masih kuat dan lancar ya. Aku mendoakan semoga teman-teman puasanya lancar sampai nanti hari kemenangan ya. Dan ini sekarang di Romania jam 5 sore dan Romania hari ini tepatnya kota Iași cerah ya teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat ya, cerah sekali hari ini. Dan hari ini tadi nggak dingin, cuman sekitar 19 derajat Celcius ya San ya. Ya. Yeah, 17, 18 I guess. Ya, sekitar 17 sampai 19 derajat Celcius yang artinya hangat teman-teman ya. Cuman ini kita tetap pakai baju tebal ya. Soalnya ini aku masih takut nanti jangan-jangan tiba-tiba dingin. Soalnya katanya Mas Stefan minggu depan bakal dingin lagi ya Sang ya. Next week will be cold. Will get colder ya. Ya kata Mas Stefan minggu depan 8 derajat. Ya minggu depan masih dingin, makanya ini aku belum berani pakai jaket yang tipis, takutnya tiba-tiba dingin kayak gitu ya. Jadi soalnya udara hangatnya belum stabil hangat ya, jadi kayak hangat kadang dingin, kadang hangat kadang dingin kayak gitu, makanya kita masih pakai baju tebal. Dan still possible to snow actually. Ya katanya Mas Stefan malah masih kemungkinan bisa snow juga, soalnya beberapa tahun lalu April masih salju ya sayang ya. Possible ya. In blizzard. Ya kayak apa badai salju kayak gitu ya teman-teman. Yang saljunya tuh deres banget di bulan April. Oke, ini jam 5 sore di Romania. Jadi kita ini sedang kayak apa ya teman-teman ya, ngabuburit ya. Jadi menunggu waktu berbuka puasa, kita duduk-duduk aja. Tadi kita duduk-duduk di taman, cuman taman di sana taman burungnya tuh ramai sekali anak-anak ya teman-teman ya. Jadi soalnya kita mau bikin video tentang ini 7 hal yang kita sukain dari masing-masing ya. Jadi 7 hal yang Mas Stefan sukain dari aku, dan aku 7 hal yang aku sukain tentang Mas Stefan. Ini kita sudah bikin catatan seperti ini. Mas Stefan juga sudah nih. Tapi aku nggak tahu apa isinya yang di dalam sini, dan Mas Stefan juga nggak tahu ini teman-teman ya. Jadi ini rahasia secret. Jadi Mas Stefan nggak tahu. Jadi kita tadi sebelum kesini aku tulis ini dan Mas Stefan tulis. Jadi kita nggak pada tahu. Kita tahu nanti pas waktu kita bacakan di depan teman-teman ya kayak gitu. Oke, langsung aja ya teman-teman. Ini aduh tanganku agak capek pegangin HP. Bentar. So I brought the tripod. Iya tadi lupa nggak bawa apa tripod. Siapa dulu sayang? Aku ya. Okay. Ladies first. Kata Mas Stefan ladies first ya. Jadi ini aku mau kasih tahu teman-teman 7 hal yang aku sukain dari Mas Stefan itu apa aja sih ya. Penasaran kan? Nggak boleh ngintip. Let's see what you have there. Oke teman-teman, jadi yang pertama hal yang aku sukain dari Mas Stefan itu adalah Mas Stefan itu mencintai aku apa adanya ya teman-teman ya. You love me for who I am. Ya, benar. Ya. Ya kayak gitu. Jadi itu kayak hal yang aku sukain, soalnya kan biasanya ada orang yang tidak bisa menerima kekurangan pasangan kayak gitu. Jadi Mas Stefan ini aku merasa menerima segala kekuranganku ya teman-teman ya kayak gitu. Tuh, thank you ya sayangnya for loving me. You're welcome, but I mean in other way you shouldn't thank me because it's like shared. Iya. Mas Stefan katanya nggak usah bilang terima kasih kayak gitu. Karena itu udah kayak apa ya, hal yang
apa ya, memang seharusnya kayak gitu Mas Stefan mencintai aku apa adanya. Terus yang kedua adalah sayang, pegangin sayang, hold the phone. Gantian ya. Okay. Oke. Jadi yang soalnya capek ini. Yang kedua adalah Mas Stefan itu sabar dan nggak pernah marah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pengen lihat Mas Stefan juga kayak gini. Jadi yang kedua adalah Mas Stefan itu sabar dan nggak pernah marah teman-teman ya. Jadi ya pernah sih marah, cuman itu marahnya bukan marah yang hal-hal sepele aja kayak gitu. Dan itu menurutku juga marahnya ini apa? Marahnya ini bentar aja kayak gitu, gampang luluhnya kayak gitu teman-teman. So you are for me is the most patient man and In the world. I'm the In the most patient di man in the dunia. world. Ya Kak Mas Stefan ini sabar banget pokoknya teman-teman ya, sabar pokoknya. Terus never angry to me, I'm trying my best. nggak pernah marah ke aku ya teman-teman ya. Oke, tak pegangin aja Mas Stefan, kayaknya nggak bisa. Terus yang ketiga itu soalnya Mas Stefan itu laki-laki yang sangat bertanggung jawab ya teman-teman ya. Terus Mas Stefan juga menurutku tuh pekerja keras. So I think you are like a responsible Yeah, man. responsible. Yeah. Ya kayak Benar. gitu. Terus hardworking, hard Yeah. worker man. Yeah. Ya, Benar. pekerja keras kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu kayak hal yang aku suka, soalnya aku masih inget sekali kata-kata ibuku dulu sebelum aku menikah. Kalau menikah cari laki-laki yang cinta sama kamu terus tanggung jawab, karena kalau cinta aja itu kurang, harus yang bisa tanggung jawab. So my mom taught me that when I married I should find the man that love and also as responsible, because only love is not enough. Yeah. Also needs to have the means, financial means Iya, enggak, pokoknya after work. ini teman-teman ya, tanggung jawab. Karena kalau laki-laki tanggung jawab, walaupun laki-lakinya itu nggak mampu kayak gitu, mereka akan usaha apapun untuk berusaha apa ya, mencukupi kayak gitu ya. Tanggung jawab itu dalam segala hal ya, tanggung jawab finansial, tanggung jawab emosi kita, tanggung jawab apapun ya. And people should write in the comments if it's only love needed or also something else. Ya menurut teman-teman apa? Cukup cinta aja atau enggak ya? Kalau menurutku sih enggak ya kayak gitu. Komen ya teman-teman di bawah ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat itu Mas Stefan itu perhatian sama aku dan keluargaku kayak gitu teman-teman ya. Jadi kayak care. You are care to me and my family. Yeah. Yeah. Caring. Yeah. Itu yang bikin aku suka sama Mas Stefan kayak gitu. Aku suka apa adanya Mas Stefan, tapi hal-hal ini tuh bikin aku tambah cinta sama Mas Stefan ya. Terus tadi ke berapa? Ke 4 ya tadi. Sekarang yang kelima ya teman-teman ya. Jadi yang kelima, Mas Stefan itu selalu memprioritaskan aku ya teman-teman, di atas, bahkan di atas keluarga Mas Stefan. So the kelima, you always priority me. Yeah. Also true. Ya, jadi Mas Stefan kayak like I can say also above your family, I can say you more priority me. Yeah. I hope my family doesn't watch it. Enggak, maksudnya ya Mas Stefan itu kayak memprioritaskan aku gitu loh teman-teman ya. Aku merasa bahkan kadang di atas keluarganya Mas Stefan kayak gitu. Mas Stefan selalu memprioritaskan aku kayak gitu. Makasih ya sayang ya. Yeah, but it's true after all. Ya katanya Mas Stefan bener kayak gitu. Soalnya Mas Stefan itu selalu menempatkan aku di pertama, nggak tahu kenapa aku kok jadi kayak kepingin nangis ya. I don't know, I want to cry when I sing this because you always prioritize me. Iya, thank you ya sayang ya. Welcome baby. Iya, ini batal puasanya. Ya, terus yang keenam
Ini hal yang aku nggak punya. Mas Stefan itu teliti, teman-teman ya, teliti dalam hal-hal kecil. Jadi Mas Stefan itu lebih detail daripada aku, lebih teliti. Misalkan kayak pergi-pergi ya, Mas Stefan itu yang siapkan kayak tiketnya, terus KTP-nya dibawa, terus paspornya dibawa. Jadi menurutku Mas Stefan itu lebih detail kayak hal you more like a prepare and detail than me. Yeah, when usually, we yeah, I think. when we travel, usually you don't forget to bring this, Yeah, this. this true. Ya kata Mas Stefan bener, soalnya Mas Stefan ini lebih teliti ya teman-teman ya kayak gitu ketimbang aku kayak gitu. Jadi Mas Stefan melengkapi, you complete me. True. Yeah. Jadi Mas Stefan melengkapi aku teman-teman. Terus kadang aku lupa. I easy to forget sometimes and you remind me something. Yeah, you have to bring this. Yeah. Also Yeah. true. I like to know down. And Mas Stefan itu Stuff to suka do this prepare, pokoknya Mas To do Stefan yang list. lebih teliti kayak gitu daripada aku. Dan yang ketujuh, aku suka Mas Stefan itu soalnya orangnya nggak suka foya-foya teman-teman ya. Jadi Mas Stefan itu bukan tipe orang yang suka menghambur-hamburkan uang untuk hal nggak penting. So the seven, Sisa, I think you are people that kind of like a party man, like to Oh. spend money not for Yeah, something that not important, something like that. True. Yeah. I don't like to spend money in general. Hanya istri ya teman-teman ya yang suka ini menghabiskan uang. Only on my wife. Ya itu tadi ya 7 teman-teman. Oke, sekarang aku sudah selesai gantiannya Mas Stefan. Gantian Mas Stefan. Aku penasaran sekali apa yang ditulis Mas Stefan. Aduh, tanganku sampai capek pegangnya. Okay. Oke, yang Satu. Pertama. apa? First of all, I like that my wife is caring and loving towards me, and I can tell this from all her actions. She's very nice with me and very careful and likes to serve me first. And she What? Like to what? serve me like with food or always asking me, do you want this? Do you want that? Or do you want to eat this? And I appreciate this very much. Ya, And jadi yang this pertama is the thing that I like most. So, ya. Ya, jadi yang pertama katanya Mas Stefan, aku tuh orangnya tuh perhatian, teman-teman ya. Jadi aku tuh selalu kayak apa ya, ngeladenin Mas Stefan kayak gitu, yang tanya selalu, kamu mau Mas Stefan mau makan apa, terus mau ini enggak, mau itu kayak gitu. Jadi katanya ini hal yang Mas Stefan suka. I care to you ya. Yeah. Suka ngeladenin teman-teman ya, suka ngeladenin Mas Stefan kayak gitu. And I feel that you love me, and this is the most important. Iya, thing. dan katanya Mas Stefan, dengan aku seperti ini, Mas Stefan itu merasa kalau aku tuh mencintai Mas Stefan kayak gitu ya. Soalnya kayak selalu memperhatikan yang Mas Stefan butuhkan, yang Mas Stefan ingin makan, yang Mas Stefan, pokoknya Mas Stefan merasa dengan cara seperti ini Mas Stefan itu feel love ya, Hania. Kamu merasa dicintai ya, sayangnya. It's important feeling to feel this, to be loved. Ya katanya Mas Stefan itu kayak perasaan yang penting untuk penting. penting untuk dirasakan ya, sayangnya. Ya. Gitu. Ya, oke. Yang kedua. Dua, istriku adalah pintar. She likes to learn, to ask questions, and she's easy to learn new things. Maybe sometimes when they are more complicated, like she knows economics and even technology, Excel, and help me with the printer. So in overall, like smart and intelligent. Ya, katanya Mas Stefan suka aku karena aku pintar, teman-teman ya, kayak gitu. Ya, itu penilaiannya Mas Stefan ya, kayak gitu. Katanya aku pintar, katanya aku pintar ekonomi, pintar matematika, kayak gitu. Yeah, I wasn't that good at math. So Iya, soalnya Mas Stefan katanya nggak terlalu bagus di matematika kayak gitu, dan katanya aku tuh bagus sekali di matematika kayak so gitu. this is why we complete each other. Ya, katanya kita melengkapi satu sama lain dengan seperti ini kayak gitu ya. Oke, yang ketiga. And most importantly, you're also good with Excel.
So you help me. You help Ya me. teman-teman, kalau aku di komputer itu kan ada yang namanya Microsoft Office, terus katanya Mas Stefan itu aku bagus di Excel kayak gitu ya. Jadi kadang aku membantu Mas Stefan di hal ini, soalnya Mas Stefan Excelnya kurang bagus. Yeah. Ya, oke, yang ketiga. This is also painting. Uh, My wife is a good cook. She likes to learn yeah. more about foods, new foods, to try new things, and to cook yummy foods. And Iya. there's an expression that I think maybe comes from French that loves go through the stomach. So this is another important Oh thing. iya, ya. Ya, jadi yang ketiga itu karena aku tuh suka masak ya teman-teman ya. Walaupun masakanku, my food is yummy or not Yeah, honey. yeah. Almost every time. My food or yummy or not honey. Yeah. No, but I'm not lying. This is true. Ya, My katanya wife makes good, yummy food. katanya masakanku tuh enak teman-teman ya. Jadi Mas Stefan itu katanya ini juga penting juga untuk mengekspresikan cintaku untuk Mas Stefan. Yeah, love goes through the stomach. Ya, katanya ada peribahasa apa ya? Cinta itu dari perut kayak gitu ya. Jadi kalau kita masak enak, suami semakin cinta ke kita kayak gitu ya sayang ya. Yeah. And thank you for all the yummy food. Huh? Thank you for all the yummy food that you make. Sama-sama. Katanya aku masak makanan enak teman-teman ya. Oke, yang keempat. 4, you are. I like that you are communicative and extrovert, so we complete each other. Because I'm more introvert, and when I communicate, I'm more direct and more concise. I don't say that many words, but I prefer to be, concise, like to have like the full power of words in those words. Jadi yang keempat ya sayang ya. Ya. Keempat itu katanya aku tuh orangnya tuh grapyak ya teman-teman ya, gampang ngomong kayak gitu ya, komunikatif katanya. Terus berbicara. aku tuh berbicara aktif. Ya. Terus aku orangnya itu ini ekstrovert ya. Jadi aku tuh kayak nggak maluan kalau bicara kayak gitu. Terus aku kalau bicara itu pokoknya kayak gitu ya. Berbicara banyak. Bicara banyak kayak gitu ya. Jadi memang kalau sama Mas Stefan kadang aku yang sering bicara kayak gitu ya sayang. But it's good because otherwise would be quiet at home. Soal ya katanya Mas Stefan itu bagus, soalnya kalau aku nggak kayak gitu nanti rumahnya sepi kayak gitu ya. Soalnya Mas Stefan ini adalah introvert ya sayang ya. Ya Mas Stefan itu introvert, yang artinya Mas Stefan itu lebih malu untuk bicara kayak gitu. Bicara seperlunya aja, sepentingnya aja ke orang kayak gitu. Jadi nggak pinter basa-basi juga. Jadi to the point kalau bicara ya sayang ya. To the point. Ya soalnya Mas Stefan ini introvert, jadi kalau nggak bener-bener penting kadang ini nggak ngomong ya. Misalkan sama keluargaku aja kalau di Surabaya itu bisa diem-dieman kayak gitu bisa teman-teman ya. Soalnya Mas Stefan introvert. If you are with my family usually only silent, you can stay like this ya. So the language barrier. Iya. Tapi juga karena bahasa sih teman-teman ya, bahasanya kan beda. Terus Mas Stefan belum terlalu lancar bahasa Indonesia. This is one of the reasons why I'm trying to learn the language to get better. Makanya Mas Stefan kepingin sekali lancar dan sekarang belajar bahasa Indonesia karena kepingin berkomunikasi dengan keluargaku kayak gitu, teman-teman keluarga, terus temanku kayak gitu. Oke, selanjutnya apa yang Mas Stefan suka? Apa ini? I like the fact that you're a good person. You have a kind heart. Hati baik. Hati indah. You have a beautiful heart. Yeah. And you know how to behave with me, with other people, your friends, with family, even with pets. So all of these show a good heart that you have. Iya, katanya Mas Stefan ini hatiku tuh baik teman-teman ya. Katanya aku tuh bisa menempatkan diri dengan Mas Stefan, dengan keluarganya Mas Stefan, dengan teman. Terus ada kayak hewan peliharaanku juga, pet ya teman-teman ya, kayak gitu. Katanya hatiku baik lah kayak gitu. Oke, terus yang ke-6. 6, you are respectful. So this is also you're showing respect also to me,
also to my family, to your family, to friends, and also it's like, Contohnya, example, Chontong. contoh. I mean, every day you do this. You behave very nice and respectful. You Ya. know how to ask people for something, and how to do certain things. You know, without being rude or disrespectful. Iya. And being respectful is also important in a relationship. Ya, katanya Mas Stefan, ini aku tuh orangnya ini ya teman-teman, menghormati orang kayak gitu ya, kayak aku bisa, Mas Stefan bilang aku bisa menghormati keluarganya Mas Stefan, terus ke Mas Stefan juga kayak gitu. Terus katanya dalam dalam hubungan suami istri itu menghormati satu sama lain, terus di pihak keluarga suami, terus Mas Stefan, terus mungkin teman Mas Stefan itu buat Mas Stefan itu sangat penting kayak gitu. Itu ya? Yeah, it's an important trait to have. Katanya Mas Stefan itu respect atau saling menghormati itu hal yang penting juga buat Mas Stefan ya. Oke, yang ketujuh terakhir. Your understanding, and you have empathy, so you know how to put yourself in the shoes of other people, like myself and the people around you. So this shows empathy and also understanding. So, and because we have similar things in common, it's more easy for you to like understand me. Kata Mas Stefan, ini yang terakhir ya, aku tuh orangnya tuh pengertian ya teman-teman, pengertian. Terus aku ada rasa empati kayak gitu ke Mas Stefan, to your family tuh. Yeah. Ya, terus ke keluarganya Mas Stefan kayak gitu. Jadi people in general. Iya, katanya ke semua orang pada umumnya, aku katanya Mas Stefan itu kayak pengertian, terus ada empati gitu teman-teman ya. Dan hewan juga. Like Dan ke hewan juga teman-teman. Iya, aku tuh ini teman-teman ya, animal lover. Jadi aku kalau ada hewan diapain aja aku tuh bisa nangis teman-teman ya. Lihat hewan misalkan jatuh atau sakit kayak gitu aja aku bisa nangis gitu ya. Jadi aku nggak bisa ngelihat makhluk hidup kesakitan kayak gitu, nggak bisa aku ya gitu. Yeah. Oke, sudah selesai ya sayang ya. Yeah, I just want to say that this shows that indeed you're a good person. Ya, katanya Mas Stefan, Oh, aku these are orang yang traits. baik kayak gitu. Aduh, dipuji-puji terus. Yeah, you are also good person, honey. You are kind, and I am so lucky to have you. Thank you, Skumpika, and I'm also very lucky to have you. You're a rare person in this world. Katanya aku orang yang jarang teman-teman ya, rare. Jarang. Oke, kita nggak bisa kissing sayang, puasa. Then later I will kiss you. Iya, kita nggak bisa cium-ciuman, harus ditahan dulu kayak gitu. Mas Stefan soalnya mau cium pipi, lupa I kalau puasa. was close to doing that. Iya, oke kalau gitu teman-teman ya, ini tanganku sudah capek sekali pegangin. Tadi aku lupa nggak bawa tripod soalnya ya. Ini sudah jam berapa? Ini sudah mendekati jam buka puasa. Yeah, well, 5:20. Oh ya, kurang 30 menit lagi kita buka puasa, tapi ini tamannya deket aja, jadi sekitar berapa meter sayang dari rumah? Maybe 100. Ya sekitar 100 meter 100. aja dari rumah, jadi makanya kita dekat sekali ini. Ini 30 menit lagi kita bakalan buka puasa. Ini kita mau jalan ke rumah. Makasih buat teman-teman yang sudah menonton video kita hari ini ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya, dan jika ada saran teman-teman bisa komen di bawah ya. Dadah. Bye bye. Thank you for watching. Sampai jumpa. Sampai jumpa.